Di tangan gua udah ada lensa APS-C terbaru dari Viltrox. Ini adalah Viltrox 56mm f1.7 dan ini adalah lensa fix dengan harga yang sangat menarik karena dibanderol di angka kurang lebih 2,7 jutaan dan dia datang buat Fujifilm X-mount yang ada di tangan gue ini dan juga Nikon Z-mount. FYI, lensa fix pertama yang gue beli sendiri itu adalah di focal length 50mm f1.8. Waktu itu adalah lensa termurah buat DSLR Canon. Dan lensa itu tuh bikin kualitas image gue atau kualitas foto gue itu jadi naik. Dan yang paling penting lagi itu adalah bikin gue jadi lebih pede lagi buat motret. Karena bisa hasilin foto yang lebih bagus daripada kalau misalnya kita pakai kit lens yang bukaan lensanya tuh kecil banget. Buat yang belum kebayang, 56mm itu punya field of view sekitar 85mm kalau pakai full frame. Dan field of view 85mm itu udah masuk zona medium telefoto yang biasanya dipakai buat foto portrait medium close up atau dada ke atas tapi tetap bisa untuk pengambilan yang lebih lebar lagi. Lensa fix dengan bukaan lebar, 1,7 juga termasuk lebar, di focal length ini itu jadi pilihan pertama banyak fotografer termasuk gue juga buat foto portrait. Karena gampang untuk hasilin foto yang bokeh atau yang separasi antara subjek dan backgroundnya itu cukup jelas. Selain itu, jarak motret antara fotografer dan modelnya atau dan subjeknya itu juga nggak terlalu jauh, jadi masih gampang komunikasinya dan juga gampang untuk ngarahin posenya. Buat colong-colong foto candid juga enak. Kalau misalnya kalian adalah second shooter, third shooter, atau mungkin foto jurnalis atau lagi liputan dokumentasi. Personally, gue juga suka shoot product and food photo pakai focal length ini di kamera gue. Dan kalau kalian tertarik dengan food photography, feel free buat cek kelas food photography gue karena gue sharing tentang cukup banyak hal mulai dari teknik, lighting, lensa, dan masih banyak lagi terkait food photography. Gue akan taruh linknya di deskripsi kalau kalian tertarik. Kebetulan saat ini gue juga punya lensa 56mm f1.2 APD-nya Fujinon. Dan ini adalah salah satu lensa yang gue sangat suka. Gimana performa dari lensa Viltrox ini dibandingin sama 5612 APD-nya Fuji? Well, actually gue udah punya cukup banyak insight dan kesimpulan di akhir video, jadi mari kita bedah. Dari segi fisik, 5617 Viltrox ini terlihat sangat kecil. Beratnya juga cukup enteng di 171 gram dan lensanya sendiri itu terdiri dari 11 elemen. Aperture blade-nya ada 9 dan punya minimal distance focus di 55 cm dengan 0,11 kali perbesaran maksimum. AF motornya udah pakai STM atau stepper motor dan ini adalah motor yang sama kayak di lini Pro-nya dan juga udah ada USB-C di bagian belakang lensa buat update firmware. Yang nggak sama dengan lini Pro-nya adalah lensa ini tuh nggak punya aperture ring. Build-nya kebanyakan plastik, tapi mounting-nya masih dikasih metal. Dan yang menarik perhatian gue itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama agak nggak terlalu signifikan, tapi kebetulan gue notice. Jadi Viltrox tuh biasanya kasih marking puter dari lensa ke bodi kameranya. Di Fuji itu biasanya titiknya merah. Di lensa 27 1.2 dan 13 1.4-nya Viltrox itu semua titiknya merah. Dan kali ini tuh titiknya putih. Gua nggak tahu ini adalah kesalahan QC atau gimana, cuma kebetulan aja gua notice. Dan yang kedua itu adalah dari lens hood-nya. Menurut gue pribadi, lens hood ini untuk ukuran 56mm itu agak terlalu kecil karena lens hood-nya Fujifilm yang Fujinon itu agak lebih gede. Tapi it is what it is. Dan FYI kalau kalian penasaran, 51.8 yang dulu gue beli itu bahkan nggak dapat lens hood. Jadi ini masih merupakan poin plus. Oke, ini emang harusnya bukan perbandingan yang seimbang. Dari sisi spek, harga, fitur, dan juga build quality itu juga jauh. Tapi pertanyaannya adalah seberapa jauh? Gue coba bawa jalan kedua lensa ini, dan gue dapati rendering white balance dari kedua lensa ini tuh cukup mirip. Berikutnya, gue bandingin foto dengan dua body yang agak berbeda, X-T3 dan XE3, tapi semua settingannya sama, mulai dari white balance, shutter speed, ISO, dan cuma dibandingin dari segi bukaannya aja. Lensa Viltrox selalu gue shoot di 1.7, dan lensa Fujinon itu di 1.2 dan 1.8, karena nggak ada settingan 1.7. Hasilnya, kalau dari sisi ketajaman lensa, menurut gua, Viltrox 56 1.7 ini masih bisa ngimbangin 56 APD-nya Fuji. Padahal, 56 Fuji ini terkenal sebagai lensa yang tajam. Berikutnya, gua mendapati bahwa daerah out of focus dari lensa Viltrox di bukaan 1.7 dibandingkan dengan daerah out of focus dari lensa APD di bukaan 1.2 itu menurut gua cukup tipis.
Tapi yang cukup signifikan adalah kualitas rendering dari area out of focus dan juga bokehnya. Rendering daerah out of focus dari lensa Viltrox ini masih terasa kasar, dan kalau dibandingkan dengan 56 APD, lensa 56 APD ini menunjukkan kelasnya. Hasil rendering daerah out of focusnya itu sangat halus, dan juga kualitas bokehnya pun berbeda. Rendering bokeh lensa Viltrox yang menjauh dari tengah bidang itu kebanyakan berbentuk cat's eye atau agak oval, dan beda sama rendering bokeh dari 56-nya Fuji yang masih bisa mempertahankan bentuk bundarnya. Ditambah lagi, lensa 56 APD yang gue punya ini bawa filter APD atau Aphrodisiation filter di lensanya yang bikin bokehnya lebih halus lagi. Satu hal yang juga gue notice, kalau di lensa Fuji, di bukaan 1.8, itu gue merasa bokehnya lebih gede daripada lensa Viltrox di bukaan 1.7. Tapi sekali lagi gue ingetin, ini gue foto bergantian dengan dua body kamera yang berbeda, jadi kemungkinan ada pergeseran dari guanya atau mungkin dari subjeknya. Tapi dari perbandingan dua foto ini, gue punya kecurigaan bahwa ada sedikit perbedaan focal length antara kedua lensa ini, dan gue mau pastikan dengan shoot berikutnya di studio. Hasilnya ternyata sesuai dugaan gue. 56 Fuji itu sedikit lebih tight atau punya field of view yang sedikit lebih sempit daripada 5617-nya Viltrox. Kali ini gue menggunakan satu kamera yang sama dan juga di shoot pakai tripod, dan kalian bisa lihat sendiri bahwa ada sedikit perbedaan focal length antara kedua lensa ini. Gue juga sekalian test shot bokehnya dan menegaskan poin sebelumnya di mana kualitas bokeh dari kedua lensa ini itu juga cukup kelihatan. Di mana di daerah tengah frame, bokeh dari lensa Viltrox ini tuh masih cukup bundar, dan saat menjauh ke sisi frame, rendering daerah out of focusnya itu tegas dan bokehnya berbentuk cat's eye. Gue juga mencoba membandingkan kualitas bokeh di beberapa bukaan yang berbeda antara kedua lensa ini, mulai dari f1.2, 1.8, dan juga di f2. Hal berikutnya yang gue tes itu adalah bagaimana kedua lensa ini tuh menghadapi chromatic aberration. Surprisingly, lensa Viltrox ini menghandle CA atau chromatic aberration lebih baik dari 5612 APD dengan posisi dan fokus yang sama. Di lensa Fuji itu masih terlihat CA-nya dan mulai terkontrol di bukaan 2.8. Sedangkan di 561.7-nya Viltrox, di bukaan terbesarnya, CA-nya sangat terkontrol, masih bisa dinotis, tapi sangat minimal. Dari segi autofocus, udah bisa ditebak, karena lensa 561.2 APD punya gua itu nggak pernah gua pakai kalau misalnya gua syuting video. Karena AF-nya itu bapuk, parah, dan gua akan tunjukin di kedua footage ini. Viltrox 561.7 itu punya AF yang jauh lebih reliable daripada 561.2 APD dari sisi video. Transisinya cukup smooth, bunyi motornya juga halus, dan juga masih bisa diandalkan buat tracking mata gua saat gua bergerak maju ataupun mundur. Dan buat catatan kalian, kecepatan fokus yang agak pelan ini itu adalah karena bodi kamera gua X-T3. Kalau kalian pakai bodi generasi 5 kayak XS20, XH2, atau XT5, kalian harusnya akan mendapatkan AF yang lebih cepat lagi. Bandingin sama AF dari 5612 APD yang bahkan kesulitan untuk fokus ke subjek yang diem. Dan kalau kalian dengerin, motor AF-nya ini berisik dan juga cukup pelan. Gue punya satu catatan tambahan, yaitu tentang penggunaan lensa yang nggak punya aperture ring di kamera Fujifilm. Karena saat gue bikin video ini, itu gue ngetes bergantian antara 5612-nya Fuji dan juga 5617-nya Viltrox. Dan saat gue pasang lensa Viltrox ke bodi Fuji gue, itu gue dapetin aperture-nya itu selalu mulai dari auto. Dan karena nggak ada aperture ring-nya, itu gue harus nge-scroll sampai ke bukaan terbesarnya, dan itu menurut gue cukup menyebalkan. Lensa Viltrox lainnya yang gue juga punya, yaitu 13mm f1.4 dan juga 27mm f1.2, itu selalu stay di bukaan terakhirnya, well karena ada aperture ring-nya, dan behavior-nya itu cukup mirip sama lensa native-nya Fuji. Kebetulan gue nggak pernah pakai lensa XC ataupun lensa XF yang nggak ada aperture ring-nya, jadi gue nggak tahu apakah hal ini juga terjadi sama lensa native-nya Fuji.
Kalau dari perbandingan image quality antara lensa Viltrox dan Fujinon yang dari tadi kita tes, itu terlihat jelas bahwa lensa Fujinon masih punya keunggulan, terutama dari sisi daerah out of focus atau rendering bokehnya. Tapi selisih harga yang sampai 15 juta, itu apakah menurut kalian cukup worth it dengan selisih dari image quality antara kedua lensa ini? Kalau menurut gua, lensa Viltrox 56mm f1.7 ini tuh sangat value for money dan wajib kalian pertimbangkan. Lensanya enteng, hasil fotonya tajam, bukaannya cukup gede, dan lensa ini tuh juga jauh lebih berguna buat shoot video, dan in overall AF-nya lebih cepat buat ambil momen dan juga transisinya lebih smooth. Sekian review dari gua Christo Chandra, dan kalau kalian tertarik, gua akan taruh linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang nungguin lensa 27 f1.2 Viltrox kapan keluar, sabar, gue masih nge-review dan gue masih ngetes sebenarnya. Tungguin aja, pasti akan keluar, dan sampai ketemu sama gue di video berikutnya. Ciao!